Selamat pagi, siang, atau malam semuanya. Kali ini kami dari kelompok urutan keempat akan menjelaskan PSAK 26, yaitu biaya pinjaman menggunakan penyesuaian 2018. Sebelum memulai, saya akan memberitahu nama-nama kelompok saya, yaitu yang pertama ada Tauhid Fajar, yang kedua ada Karen Kartini Juanda, yang ketiga ada saya sendiri Novel Faris, yang keempat ada Erika, yang kelima ada Rajua Takia. Oke, next slide. Yang pertama kita akan membahas tentang ikhtisar ringkasannya, perbedaan antara draft exposure PSAK 26 penyesuaian 2018, biaya pinjaman dan PSAK 26. Biaya pinjaman yang berlaku efektif 1 Januari 2018 adalah sebagai berikut. Perihal mengklarifikasi paragraf 14 dengan menambah penjelasan tentang pengecualian biaya pinjaman dalam perhitungan tarif kapitalisasi. PSAK 26 berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018. Tarif kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas semua saldo pinjaman selama periode di luar pinjaman spesifik untuk memperoleh aset kualifikasian. PSAK 26 penyesuaian 2018, tarif kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas semua saldo pinjaman selama periode. Namun, entitas mengecualikan dari perhitungan tersebut biaya pinjaman atas pinjaman yang didapatkan secara spesifik untuk memperoleh kualifikasian sampai secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual telah selesai. Perbedaannya dengan IFRS, pada draft exposure PSAK 26, biaya pinjaman mengadopsi seluruh pengaturan dalam Annual Improvement to IFRS 2015 sampai 2017 cycle tentang amandemen terhadap IAS 23 borrowing cost yang berlaku efektif 1 Januari 2019. Selanjutnya, pendahuluan. Prinsip dasarnya, biaya pinjaman yang dapat didistribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban. Ruang lingkup yang pertama, entitas menerapkan pernyataan ini untuk akuntansi biaya pinjaman. Yang kedua, pernyataan ini tidak mengatur biaya ekuitas, actual or imputed cost of equity, termasuk modal preferen yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas. Yang ketiga, entitas tidak dipersyaratkan untuk menerapkan pernyataan ini untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi dari A. Aset kualifikasian yang diukur pada nilai wajar, atau B. Persediaan yang dipabrikasi atau diproduksi dalam jumlah besar dengan dasar berulang. Definisi. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini. Aset kualifikasian. Aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual. Biaya pinjaman. Bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas sehubungan dengan peminjaman dana. Biaya pinjaman dapat mencakup A. Beban bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 55, instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran. B. Dikosongkan. C. Dikosongkan. D. Beban keuangan dalam sewa pembiayaan yang diakui sesuai dengan PSAK 30 sewa. E. Selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. Bergantung pada keadaan, aset berikut dapat menjadi aset kualifikasian. A. Persediaan. B. Pabrik. C. Fasilitas pembangkit listrik. D. Aset tak berwujud. E. Properti investasi. Aset keuangan dan persediaan yang dipabrikasi atau diproduksi dalam jangka waktu pendek bukan merupakan aset kualifikasian. Aset yang siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya ketika diperoleh bukan merupakan aset kualifikasian. Pengakuan. Entitas mengkapitalisasi biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadinya.
Biaya pinjaman tersebut dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset ketika kemungkinan besar biaya pinjaman tersebut menghasilkan manfaat ekonomi masa depan untuk entitas dan dapat diukur secara andal. Ketika entitas menerapkan PSAK 63, pelaporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi, maka entitas mengakui bagian dari biaya pinjaman yang menggantikan inflasi selama periode yang sama sebagai beban sesuai dengan PSAK 63 paragraf 21. Biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian adalah biaya pinjaman yang dapat dihindari jika pengeluaran atas aset kualifikasian tidak dilakukan. Jika entitas meminjam dana secara spesifik untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian tertentu, maka biaya pinjaman yang terkait secara langsung dengan aset kualifikasian dapat diidentifikasi dengan mudah. Tidak mudah untuk mengidentifikasi hubungan langsung antara pinjaman tertentu dan aset kualifikasian dan untuk menentukan pinjaman yang dapat dihindari. Kesulitan tersebut terjadi misalnya ketika kegiatan pembiayaan entitas dikoordinasikan secara terpusat. Lalu, ketika kelompok usaha menggunakan berbagai bentuk instrumen utang untuk meminjam dana dengan tingkat bunga yang berbeda dan meminjamkan dana tersebut kepada entitas lain dalam kelompok usaha tersebut dengan dasar yang beragam. Lalu, penggunaan pinjaman dalam denominasi atau terkait dengan valuta asing. Ketika kelompok usaha beroperasi dalam perekonomian dengan inflasi tinggi dan dari fluktuasi kurs. Akibatnya, penentuan jumlah biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset kualifikasian menjadi sulit dan diperlukan adanya pertimbangan. Jika entitas meminjam dana secara spesifik untuk tujuan memperoleh aset kualifikasian, maka entitas menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode dikurangi penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman tersebut. Perjanjian pembiayaan untuk aset kualifikasian dapat mengakibatkan entitas memperoleh dana pinjaman dan menanggung biaya pinjaman terkait sebelum sebagian atau seluruh dana tersebut digunakan untuk pengeluaran atas aset kualifikasian. Dalam keadaan demikian, dana tersebut seringkali diinvestasikan sementara menunggu pengeluaran atas aset kualifikasian. Dalam menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi selama suatu periode, maka setiap penghasilan investasi yang diterima atas dana tersebut dikurangkan dari biaya pinjaman yang terjadi. Jika entitas meminjam dana secara umum dan menggunakannya untuk memperoleh suatu aset kualifikasian, maka entitas menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi dengan menerapkan suatu tarif kapitalisasi terhadap pengeluaran atas aset tersebut. Tarif kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas semua saldo pinjaman selama periode. Namun, entitas mengecualikan dari perhitungan tersebut biaya pinjaman atas pinjaman yang didapatkan secara spesifik untuk memperoleh aset kualifikasian sampai secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual telah selesai. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi entitas selama suatu periode tidak melebihi jumlah biaya pinjaman yang terjadi pada periode tersebut. Dalam keadaan tertentu, seluruh biaya pinjaman entitas induk
dan entitas anaknya dapat dimasukkan ketika menghitung rata-rata tertimbang biaya pinjaman. Dalam keadaan lain, setiap entitas anak dapat menggunakan rata-rata tertimbang biaya pinjaman dari pinjamannya sendiri. Selisih lebih jumlah tercatat aset kualifikasian atas jumlah terpulihkan. Ketika jumlah tercatat atau biaya perolehan yang diekspektasikan aset kualifikasian melebihi jumlah yang dapat dipulihkan atau nilai realisasi netonya, maka jumlah tercatat diturunkan nilainya atau dihapus bukukan sesuai dengan pengaturan dalam pernyataan lain. Dalam keadaan tertentu, jumlah yang diturunkan nilainya atau dihapus bukukan dapat dipulihkan sesuai dengan pernyataan lain tersebut. Permulaan kapitalisasi. Entitas mulai mengkapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian biaya perolehan aset kualifikasian pada tanggal awal. Tanggal awal kapitalisasi adalah tanggal ketika entitas pertama kali memenuhi seluruh kondisi berikut. Pertama, terjadinya pengeluaran untuk aset. Kedua, terjadinya biaya pinjaman. Ketiga, entitas telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Pengeluaran atas aset kualifikasian hanya mencakup pengeluaran yang mengakibatkan pembayaran kas, pengalihan aset lain, atau liabilitas berbunga yang diambil alih. Pengeluaran tersebut dikurangi setiap termin penerimaan pembayaran dan hibah yang terkait dengan aset tersebut. Jumlah tercatat rata-rata aset selama suatu periode, termasuk biaya pinjaman yang sebelumnya sudah dikapitalisasi, normalnya merupakan suatu perkiraan yang layak dari pengeluaran yang mana tarif kapitalisasi diterapkan pada periode tersebut. Aktivitas yang dibutuhkan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya mencakup lebih dari sekedar konstruksi fisik aset tersebut. Aktivitas tersebut meliputi juga pekerjaan teknis dan administratif sebelum konstruksi fisik dimulai, seperti aktivitas untuk memperoleh izin konstruksi. Akan tetapi, aktivitas tersebut tidak mencakup penguasaan suatu aset ketika tidak terdapat produksi atau pengembangan yang mengubah kondisi aset tersebut. Contoh, biaya pinjaman yang terjadi selama pengembangan tanah dikapitalisasi selama periode dilakukan aktivitas yang terkait dengan pengembangan tanah. Akan tetapi, biaya pinjaman yang terjadi selama perolehan tanah untuk tujuan pembangunan tanpa adanya aktivitas pengembangan yang terkait tidak memenuhi kualifikasi untuk dikapitalisasi. Penghentian sementara kapitalisasi. Entitas menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman selama periode yang diperpanjang, yang mana pengembangan aktif atas aset kualifikasian juga dihentikan. Biaya pinjaman dapat terjadi selama periode yang diperpanjang, yang mana entitas menghentikan sementara aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan suatu aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Biaya pinjaman tersebut adalah biaya pemilikan aset yang selesai sebagian dan tidak memenuhi syarat untuk dikapitalisasi. Namun demikian, biasanya entitas tidak menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman selama periode ketika entitas sedang melakukan pekerjaan teknis dan administratif yang signifikan. Entitas juga tidak menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman ketika penundaan sementara merupakan bagian dari proses yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Sebagai contoh, kapitalisasi tetap berlanjut selama periode yang diperpanjang, ketika tingkat ketinggian air menyebabkan penundaan konstruksi suatu jembatan, jika tingkat ketinggian air tersebut umumnya terjadi selama periode konstruksi di wilayah geografis tersebut. Penghentian kapitalisasi. Entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai. Secara umum, suatu aset siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya ketika konstruksi fisik selesai, walaupun pekerjaan rutin administratif mungkin masih berlanjut.
Jika modifikasi kecil masih berlangsung, seperti dekorasi terhadap aset sesuai spesifikasi pembeli atau pemakai, hal ini mengindikasikan telah terjadi penyelesaian seluruh aktivitas secara substansial. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian lain dari penghentian kapitalisasi. Jika konstruksi aset kualifikasian diselesaikan per bagian dan setiap bagian dapat digunakan selama berlangsungnya konstruksi bagian lain, maka entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman untuk bagian tersebut ketika aktivitas untuk menyiapkannya agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai secara substansial. Kemudian kompleks bisnis yang terdiri dari beberapa bangunan yang setiap bangunan dapat digunakan secara individual merupakan contoh aset kualifikasian yang setiap bagiannya dapat digunakan selama berlangsungnya konstruksi bagian lain. Contohnya, dari aset kualifikasian yang memerlukan penyelesaian sebelum setiap bagian dapat digunakan adalah bangunan pabrik melibatkan beberapa proses yang berjalan secara berurutan pada bagian yang berbeda dalam lokasi yang sama seperti pabrik baja. Selanjutnya ada pengungkapan. Entitas mengungkapkan yang pertama jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode, yang kedua tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Terima kasih.